masuk. Berhenti di hadis Abu Musa betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'u wal intifa'u wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hasala tamassak bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhahirina wa batinina wa ma 'alimahu Allah min salih an-niyyat anna Allah yadkhulna niyyatana wa iyyakum في نية الصالحين اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin berhenti di mana Ustaz Aida? Sampai batu yang bergeser itu sih, betul? Sampai mana? Batu yang bergeser. Oh, bab taubat sih. Ya, hadis berapa? Hadis berapa? 2 hadis aja kemarin ya Syekh. Sampai ini melebihi itu, sampai 3 kali 3. Sampai yang hadis Abu Musa al-Asy'ari inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatubu musa'an nahar sah, ya kan? Sudah kita mantaba qabla an tatla asy-syamsu min maghribiha. Hadis 17. Nomor 17 tadi di buku ini. Abi Hurairah ya Syekh. Mantaba qabla an tatla asy-syamsu min maghribiha Ya. tabar alaih. Oke. Bismillah baca Ustaz yang dalam Ya. bahasa Indonesia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat atau sebelum ajal datang, maka Allah menerima taubatnya. La ilaha illallah. Ini juga kita masih di tentang bab taubat. Bab taubah. Tapi dari kemarin kita baca ayat Al-Quran, baca beberapa hadis yang tentang fadilat taubah atau kayak sigrah taubat yang masih lalai atau masih melakukan dosa atau maksiat, ya kayak pintu taubat masih terbuka di hadapan kita. Sampai kapan? Ini Rasulullah kasih batas. Satu waktu nanti Allah Ta'ala tidak terima taubat hamba-hamba Allah Ta'ala. Tadi kita atau hadis 16 yang Nabi Musa itu setiap hari. Setiap hari Allah Ta'ala terima taubatnya. Di sini ada batas masa. Tadi setiap hari itu malam kita baca di hadis yang akhir malam Allah Ta'ala turun ke sama dunia atau langit pertama. Manggil siapa yang mau taubat, siapa yang mau ampuni dosa, siapa yang punya hajat. Itu setiap hari ada seperti itu. Tapi sekarang di batasannya ada waktu, ada masa laku taubat. Nas'alullah an yaqbida arwahana qabla hadzal yaum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil jiwa kita atau apa itu, nyawa kita sebelum ketemu hari ini. Karena setelahnya itu atau di waktu tersebut, waktu yang terakhir, berarti manusia yang paling buruk, ahli maksiat, ahli dosa. Sampai di dalam riwayat hadis sahih Muslim Rasulullah bersabda, enggak ada yang bilang Allah. Ya, taqumul qiyamah itu di hari kiamat itu keluar sama orang yang tidak sebut nama Allah Ta'ala. Artinya sudah mereka kafir atau lebih keras dari kafir yang biasa. La ilaha illallah. Di sini Rasulullah masih kasih waktu atau beritahu kepada kita waktu taubat itu sampai kapan. Tadi sampai kapan itu? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Ada satu hari nanti matahari terbit dari arah barat. Sekarang dari arah apa? Timur. Nanti dari arah barat. Tapi di dalam riwayat hadis itu dari arah barat itu 1 hari aja. 1 hari, habis itu balik lagi normal seperti biasa dari timur. Kalau matahari terbit dari arah barat itu dalam riwayat hadis masih ada 40 tahun. Habis itu baru hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa taubat sebelum terbit matahari dari arah barat, taballahu alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya.
Ya, Masya Allah, Subhanallah. Tapi seperti tadi bilang, mudah-mudahan kita sebelum ketemu hari tersebut kita sudah di akhirat. Insya Allah. Lanjut ha. Yang kedua, yang 18. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan atau sebelum ia sekarat. La ilaha illallah. Tadi itu masa waktu umum untuk seluruh orang Muslim, orang kafir. Kalau ada orang kafir masuk Islam sebelum terbit matahari, sebelum matahari terbit dari arah barat, Allah Ta'ala masih terima Islamnya. Tapi setelah ini sama. Jadi ini umum. Yang sekarang khusus, tiap orang sendiri. Masih ada kesempatan sampai kapan? Sampai nyawa itu di tenggorokan atau sebelum mengarah. Ya, bahasa Indonesia bilang di sakaratul maut. Kalau di sakaratul maut baru bilang aku taubat atau minta maaf, itu tidak ada manfaat. Allah Ta'ala kasih contoh yang paling besar Fir'aun. Fir'aun sampai dia sebut amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tapi sudah di sakaratul maut, waktu di laut itu tidak ada kesempatan atau tidak dapat kesempatan dia hidup lagi, juga Allah Ta'ala tidak terima taubatnya. Jadi alhamdulillah kita masih Muslim. Mungkin berdosa, ada dosa, mungkin satu hari melakukan hal yang salah atau mungkin bilang maksiat, masih bisa taubat. La ilaha illallah. Terus lanjut ha. Dari Zir ini Syekh, panjang ya, nggak apa-apa. Kenapa takut dari panjang? Kadang-kadang ceritanya bagus panjang. Iya Syekh. Dalamnya ada berapa pelajaran tadi? Ini dua hadis yang tadi itu yang pertama kita dapat pelajaran apa? Allah Ta'ala terima taubat seluruh manusia sebelum matahari terbit dari barat. Yang kedua itu setiap orang punya kesempatan sampai sebelum cubut rohnya atau sebelum sakaratul maut. Di sini ada berapa pelajaran? Coba baca Anzir bin Hubaish. Dari Zir bin Hubeish, ia berkata, saya datang kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu an. Ini Untuk semuanya sahabat ya, Zaid bin Hubaish dan Safwan bin Asal. Tapi seperti kita bilang silaturahim ya kan, mereka ketemu. Lanjut. untuk menanyakan tentang mengusap kedua sepatu. Kedua Kemudian sepatu, di sini sepatu, tapi hadisnya itu malmas alal khuffain. Al khuff itu namanya sepatu bu juga. di sini sepatu sih, iya. Tapi saya tanya sama kamu, saya mau paham. Itu khuff namanya sepatu juga? Nggak Enggak. tahu sih. Al khuff itu yang dari kulit seperti kaos kaki ya kan, tapi dari kulit. Biasa di musim dingin pakai, kadang-kadang di Makkah juga ada yang pakai di Makkah. Ya itu dari kulit, dari kulit. Biasa kita di tempat yang dingin biar tidak wudu 2 kali, biar tidak kena air pakai sepatu. Bukan sepatu, itu khuf. Di Ya. sini datang tanya tentang masalah al-khuf, tapi terjemahnya sepatu ya kan. Terus Kemudian dia bertanya, ada apa kamu datang ke sini, wahai Zir? Saya menjawab, untuk mencari ilmu. Ia berkata, ini boleh kamu tanya yang datang kepadamu biar tahu maksudnya, tujuannya. Jangan kita rasa ini, wah fulan sudah bosan, enggak mau saya masuk rumahnya. Tidak masalah. Ini Zir bin Hubaish datang mau silaturahim, mau tanya tentang masalah khuf. Tapi mubasyaratan Safwan bin Asal tanya kenapa datang. Ya, terus ini bagaimana? Kenapa dia mau lihat tujuannya? Kenapa? Karena mau kasih kabar gembira. Apa itu? ia berkata, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. La ilaha illallah. Ini mau kasih kabar gembira. Kamu datang mau apa? Dia bilang saya mau tanya tentang masalah itu aja. Tidak ada urusan dunia. Ya kalau kamu datang tentang itu aja, ini lihat fadilahnya apa.
apa tadi bilang? Malaikat membentangkan sayapnya. Panggankan, tadau ajnahataha. Nah, Itu bukan hakikat. Bukan hakikat. Kita kemarin bilang malaikat dari cahaya. Tapi itu maksudnya atau tujuan atau dapat pelajaran dari hadis orang yang belajar ilmu itu di langkah yang paling mulia, di habis waktu yang mungkin bilang manfaatnya dunia dan akhirat, sampai menghormat, dapat menghormat itu dari malaikat. Mereka ayo silakan ini. Allah Ta'ala sibukkan ikan-ikan di dalam laut istighfar kepada talibul ilm. insyaallah. Ya, semut-semut yang di bumi ini istighfar kepada talibul ilm. Wa innal malaikata la tad'ina wa yastaghfirun li talibil ilm. Ridham bima yasna, karena mereka lihat orangnya melakukan hal yang paling baik di dunia. Coba ulang lagi, ha? Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu karena senang terhadap apa yang dicarinya. Mereka juga saya dapat satu kali dapat dari saudara Habib Umar, namanya Habib Ali Masyhur rahimahullah, sudah wafat. Dia bilang ada satu orang bodoh. Bodoh ini orangnya bilang saya mau kena saya malaikat, pakai sandal yang di bawahnya ada baku-baku. Masamir ya Ustaz, mismar ya kan, apa itu baku? Iya benar. Ya, pakai sebatu yang di bawahnya ada baku-baku. Dia bilang apa? Mau ganggu malaikat atau mau ganggu atau apa? Kena malaikat. Dia langsung jatuh. Waktu niatnya kotor seperti itu, padahal kita tidak lihat malaikat, tidak bisa kena. Itu namanya tadi kinayah, laisa sarih, laisa sahih. Ini artinya biar faham fadilahnya aja. Langsung jatuh, patah kakinya. Ya. Ini hukuman dari Allah Ta'ala karena dia menolak sama hadis Nabi Muhammad SAW. Walau tidak hakikat, kita tidak lihat malaikat, tapi fadilahnya tetap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li talibil ilm ridham bima yatlub. Ridham bima yatlub. Artinya apa itu? Karena senang terhadap apa yang dicarinya. Ya, itu kita kalau suruh anak atau minta dari anak belajar, dia mulai, ya senang, kita siap pergi pulang bantu. Ini lihat ibu-ibu di sini di Indonesia biasa jemput anak, antar anak ya, kadang-kadang jemput terus tunggu sampai selesai. Ini kenapa dia capek seperti itu? Taruh aja pergi. Enggak, itu biar anak lebih ini senang, biar anak bisa lanjut ya. Itu ada beberapa hal. Ini malaikat juga juga dalam riwayat hadis lain itu istighfar kepada talib ilm karena melihat ini dia melakukan hal atau amalnya ini yang paling mulia, manfaatnya juga besar dunia dan akhirat. Manfaatnya untuk diri sendiri sama umat Islam. Itu sebabnya malaikat jadi sibuk istighfar, doa kepada orang talib ilmu. Fakultu, Saya berkata bahwasanya saya masih belum jelas betul tentang cara mengusap kedua khuf atau sepatu ya. Sesudah berak dan kencing. Di sini mereka faham khuf atau tidak, Bu? Taunya sepatu, saya di sini nggak ada yang kayak gitu kan. Tidak masalah, saya tidak bilang terjemah buku. Buku di sini juga, di buku saya ini sepatu juga. Tapi di Indonesia ada yang pakai itu atau tidak? Kayaknya enggak deh sih. Oh, Boot kali ya, boot, sepatu boot adanya. boot. Tapi dari kulit. Ini syaratnya nanti kita belajar di buku fikih. Syaratnya harus dari kulit. Bisa kuat kalau saya mau keluar dari sini ke masjid. Bisa. Di sini sepatu boot sih. Boot. Sepatu boot Mungkin bilang yang sepatu boot. Mungkin. sampai bisa. Ya, mungkin bisa bilang. Terus lanjut, ha? Ini tanyaannya karena dia masih ragu. Ini bagaimana bisa wudu, bagaimana setelah saya buang air besar, juga buang kecil, masih wudu, tidak usap kaki atau tidak cuci kaki atau tidak basuh kaki. Dia bilang kenapa ini hukumnya bagaimana? Terus coba. Bahwasanya saya masih belum jelas betul tentang cara mengusap kedua sepatu sesudah berak dan Zir ibn kencing. Hubaysh, maaf, Zir ibn Hubaysh tabi'i, bukan sahabi. Tadi saya salah. Zir ibn Hubaysh tabi'i,
tidak ketemu Rasulullah SAW. Wa Safwan bin Asal sahabi, orang sahabat Rasulullah yang ketemu atau hidup sama Nabi Muhammad SAW, atau mungkin kita bilang belajar tentang masalah ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Hubaish dia bilang saya ragu tentang masalah ini, bagaimana caranya itu benar atau tidak, karena bukan seperti sekarang kita sudah punya seluruh hadis tentang masalah ini. Nah, mereka dengar dari satu orang aja. Jadi dia khawatir atau ragu ini benar, bagaimana caranya yang benar. Datang ke Safwan, Safwan kasih kabar gembira tadi itu tentang malaikat. Yang kedua, jawab tentang tanyaannya. Apa yang bilang? Bahwasanya saya masih belum jelas betul tentang cara mengusap kedua sepatu sesudah berak dan kencing. Sedangkan engkau adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya datang ke sini untuk menanyakan kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menjelaskan masalah itu? Ia menjawab, betul, beliau menyuruh kami bila dalam perjalanan atau dalam berpergian supaya tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Tetapi kalau hanya berak, kencing atau tidur, tidak perlu dilepas. Ya, sudah ini hukumnya yang jelas yang biasa orang pakai. Berarti kalau pakai ini seperti juga kita bisa bilang sepatu yang tentara, orang tentara ini namanya apa Bu? Ya, Sepatu sepatu boot, yang besar itu. ya. Berarti boot itu Bu besar itu. Khuf itu ringan, bukan seperti boot. Boot panjang betul, syaratnya sama. Bisa jadi. Tapi itu khuf itu Bu seperti kaos kaki namanya. Seperti kaos kaki tapi dari kulit. Lebih tipis ya, Syekh? Kulit tipis. Sepatu kulit, Syekh. Sepatu kulit namanya. Bisa bilang seperti itu. Hasilnya itu syaratnya harus mata kaki tutup juga ke atasnya. Kalau masih di bawah seperti sandal atau seperti sepatu yang sekarang ada itu tidak masuk. Tapi kalau dia tutup kaki sampai atas mata kaki itu bisa ambil hukum ini. Jadi ada beberapa sepatu yang tidak boot itu. Kadang-kadang di atas mata kaki sedikit yang biasa ada beberapa orang pakai. Itu masuk juga. Sepatu tadi tentara juga yang bilang sampai setengah apa itu bahasa Indonesia setengah apa? Betis. Setengah mata kaki. Setengah betis. Betis. Sampai setengah betis itu juga masuk. Hasilnya sepatu yang lebih dari mata kaki ke atas tutup itu tidak bisa tahan air juga, hukumnya seperti hukum yang tadi bilang khuf. Tapi kita di Yaman ada sepatu khusus kulit, mudah seperti kaos, bisa pakai kaos, pakai seri itu set sudah selesai. Jadi kalau dingin, musim dingin kita di Darul Mustafa pakai, karena Darul Mustafa keramik. Juga Darul Mustafa di Kota Tarim itu dinginnya seperti Riyadh, dingin yang kering. Kalau kaki kamu kena keramik bisa keluar darah itu 2 hari 3 hari. Jadi pesantren yang di sana Bali banyak, kecuali yang tidak bisa beli orang miskin. Tapi Allah Ta'ala bantu orangnya. Kita waktu musim dingin itu pakai kaos itu. Harus pakai kaos karena dinginnya luar biasa. Tidak ada es seperti kota-kota lain di apa mungkin bilang Jordan atau tempatnya di Eropa. Tapi dinginnya itu masuk ke tulang. Kadang-kadang kalau kena dingin, walau kamu sudah duduk di matahari itu panas, kulit kamu panas kalau di bawah matahari, tapi masih di dalam masih dingin. Di bawah menjadi gosong, Syekh. Jadi tidak bisa keluarin dingin tersebut sampai kamu cari obat, cari itu. Hasilnya kita di Darul Mustafa pakai itu dari kulit. Dari kulit juga mereka jual. Dia biasa datang dari India, Pakistan. Ya, di sini belum pernah ketemu di Indonesia karena udaranya di sini suhu ya biasa, tidak panas, tidak dingin, jadi tidak butuh.
Hukumnya kalau pakai baju, pakai kaos tersebut yang dari kulit, syaratnya harus bersih, nggak ada setelah wudhu, setelah tahir juga. Ya, ini artinya apa? Bagaimana caranya saya wudhu? Setelah wudhu pakai. Terus setelah salat asar atau setelah salat yang tadi saya pakai, wudhu saya batal seperti biasa. Bisa bilan masuk kamar mandi, bisa bilan keluar air besar atau kecil, itu bisa wudhu tapi tidak perlu suci atau basuh kaki, tinggal usap aja. Waktu kamu sampai kaki, wajahnya seperti biasa, tangan seperti biasa, kepala, kaki basuh aja, usap aja. Usap kaki aja. Sudah selesai. Itu manfaatnya karena kaki efek dingin itu lebih dari tangan, dari wajahnya. Tapi di syarat yang tadi kita bilang, harus kuat, kulitnya kuat, juga harus tutup tutup dari harus atas mata Atas ya, kaki, Syekh. harus atas mata kaki, juga harus setelah wudhu, habis taharah, habis wudhu, atau walhasilnya lagi bisa salat. Setelah wudhu mandi atau wudhu biasa harus tahir, bisa salat. Oke, la ilallah. Dapat izin sampai berapa? Ini yang tadi di dalam riwayat hadis berapa itu? 3 hari 3 malam. Thalathata ayyamin wa layalihinna. Itu izinnya atau rukhsah tersebut 3 hari sama malamnya. Setelah 3 hari, ayo harus lepas. Walau kamu masih tahir. Waktunya kapan? Waktunya kapan dari hadas pertama. Ini contoh ya. Saya pakai dari salat subuh hari ini. Oke. Setelah salat subuh, alhamdulillah tidak perlu kamar mandi, tidak perlu wudu. Ya lanjut sampai zuhur bilangnya. Ada berapa orang yang kuat seperti itu yang tidak sakit? Kita sakit gula sudah 1,5 jam, 2 jam harus kamar mandi. Tapi ada berapa orang yang bisa kuat? Masih ada wudu. Sampai zuhur, sampai asar. Baru pada asar baru butuh kamar mandi atau mungkin bilang wudunya batal. Hitung dari asar, bukan dari subuh. Tadi kita bilang pakai subuh, tapi dia mulai dari asar. Hitung 3 hari dari asar. Berarti asar hari ini mulai sampai besok asar baru 1 hari. Sampai besok lusa asar baru 2 hari. Besok asar yang berikutnya lagi itu 3 hari dan malamnya. Hitung dari waktu pertama hadas. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau hadas kecil, tapi kalau hadas besar ya butuh mandi seperti kena janabah atau macamnya, itu ya harus langsung harus lepasin kaos tersebut, mandi biar air kena seluruh badan. Silakan lanjut. Saya bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau menceritakan tentang cinta? Benar sih cinta? Iya, kenapa takut cinta? Kenapa ada di hadis ini? Enggak, saya lagi nyari-nyari kata Al-hawa cinta. al-hawa itu di sini sudah terjemahnya pas. Yang paling dekat bilang cinta. Cinta. Tapi al-hawa di dalam riwayat hadis bahasa Arab al-hawa. Al-hawa itu bahasa Indonesia juga ada hawian namanya ya kan? Ya, Itu masuk hawian. Hawian. Jadi maksudnya di situ masalah rasa cinta karena Allah Ta'ala, cinta dunia, cinta itu masuk. Oke. Terus, Ia menjawab, betul, kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam berarti salah ada satu. sahabat di zaman Nabi hawian. Ya, ini lihat tujuan mereka, pikiran mereka apa, hawa mereka itu, cinta mereka kemana, ini lihat. Bukan seperti kita, cinta artis, atau cinta mobil, atau kadang-kadang cinta rumah, kadang-kadang cinta anjing, ya kan? Cinta anjing, cinta hewan. Ya Allah, kenapa mereka sudah? Itu setiap orang sesuai bendidiknya.
dia belajar apa atau keluarganya ngajarin beliau apa ya, jadi sama. Lihat keluarganya semuanya suka anjing, sudah ikut mereka. Tapi lihat ayahnya atau keluarganya suka baca Al-Quran agama, anak kecil ini, lihat anak kecil, lihat kamu setiap kali pegang Al-Quran, baca Al-Quran, kadang-kadang kecil 1 tahun 2 tahun pegang Al-Quran seperti ayah. Ini kenapa? Karena lihat ayah, lihat ibu, ya orang yang menyanyi di rumah, dia dengar ayahnya, ibunya, anak kecil, masih anak kecil 2 tahun ikut. Itu yang kita harus perhatian sama anak kita, pendidik dengan apa, hal yang baik, yang bagus. Terus lanjut. Betul, kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian tiba-tiba ada seorang badui memanggil dengan suara keras, "Wahai Ya, Muhammad." badui ini di orang Indonesia, kalau kamu bilang fulan badui, mereka langsung ketawa. Kenapa Syekh bilang badui? Itu badui artinya orang kampung, itu namanya badui. Sahabat maksudnya orang yang datang dari di luar Al-Madinah, itu namanya badui. Walau dia dari kota lain, karena waktu biasa, waktu mereka datang masih ifik perjalanan, depu, karena mereka naik onta, bukan seperti kita. Jadi mereka bilang badui. Kalau tidak kenal bilang badui. Itu istilah di sana ya, namanya muaddab ya masih. Tapi di sini mereka kalau kamu bilang sama pulang kamu orang badui, mereka Syekh marah atau apa bahasa Indonesia? Olok-olok, Apa bilang apa? olok-olok. Hah? Mengolok-olok juga sama orang ini. Enggak, padahal mereka kalau bilang Arabi atau Badui bukan maksud seperti itu. Kasih sifatnya ini orang bukan dari orang kota Al-Madinah. Kenapa bukan dari kota Al-Madinah? Karena mereka sudah kenal. Dari Al-Madinah sudah kenal. Terus lanjut, Dari mana nih? Ya. Betul, Itu kami ada satu orang Arabi, betul kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Tiba-tiba ada seorang badui memanggil dengan suara keras, "Wahai Muhammad." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan suara keras juga menyerupai suaranya. Sebentar. Haum Syekh. Kenapa ketawa-ketawa, Bu? Haum Syekh. Orang Badui tadi kita bilang orang kampung biasa tidak perhatian bicaranya, caranya. Ini lihat kalau kita di kota, ya lihat orang Badui waktu potong jalan tidak perhatian mobil. Kita tahu ini orang Badui ya. Itu sifat mereka karena belum biasa hidup sama di kota. Jadi ini orang Badui juga belum kenal, belum tahu bagaimana cara bicara sama Rasulullah SAW. Terus, woi Rasulullah, ya, mereka langsung di riwayat di berikutnya mereka bilang, jangan kamu seperti ini, harus bicara ya suara yang Lembut. di depan Rasulullah. Ya. Terus Bu, lanjut. Fanadahul Arabi bisautin lahu jahwari. Jahwari itu besar, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, tidak Rasulullah wa Muhammad ya. Tapi suara Badui. Lanjut, sudah kita bilang Badui, sudah Badui. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan juga menyerupai suaranya. Haum. Maka saya berkata kepada orang Badui itu, coba haum, ya haum ini orang Indonesia juga bisa om, tapi ada tambahan haum. Oh, iya. Haum itu artinya sini, ta'al, dekat. Karena biasa orang Badui suaranya seperti tadi bilang teriak-teriak, walau dia dekat. Rasulullah suruh dekat lagi biar kencang, biar rendah suara sedikit ini. Haum ya dekat. Terus iya. Berarti maknanya harus diperjelas benar Syekh. Haum di sini kan, kalau di sini kayak mengaum gitu. Haum suara singa. Maka saya ketawa Syekh, masa Rasulullah kayak gitu. Dekat gitu ya, maksudnya suruh dekat ya haum ya. Kita baca Bu di surat Al-Haqqah, haum qra'u kitabiyah. Amma man utiya kitabahu biyamini fayaqul haum qra'u kitabiyah. Haum. Ya, silakan ayo sini baca buku. Itu maksudnya. Iya. Haum. Haum. Tapi kalau kita mau jadikan ini bahasa Indonesia bisa. Ya om. Ini di sini di Jawa mereka bilang om ya kan? Di mana bilang om? Ya amun. Amun ya.
Bukan sebentar Rayyan, jangan menipu saya. Itu Om di Jawa Mas. Ada yang bilang Om ya kan, Om. Ami ya kan? Iya. Ya, oke, lanjut Maka saya berkata kepada orang Baduy itu, coba rendahkan suaramu karena engkau berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan engkau benar-benar dilarang berkata seperti itu. Ya, Orang Baduy benar-benar dilarang itu di surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ya, jangan kencang suara atau suara kamu lebih dari suara Nabi Muhammad SAW. Juga jangan manggil Rasulullah seperti yang kamu manggil sama saudara atau masing-masing. Harus adab sama Rasulullah SAW. Terus faqala wallahi la a'lam. Ini Badui masih keras Orang kepala. Baduy itu berkata, demi Allah saya tidak bisa merendahkan suara. Ya, ini kenapa maksudnya ini kurang ajar atau belum paham atau suaranya ini ada berapa kemungkinan mungkin dibilang sama orang yang waktu dia jawab bilang karena suara saya besar saya tidak bisa. Sudah kadang-kadang kita benar betul ketemu sama beberapa orang suaranya kayak lagi teriak-teriak padahal bukan, ini suaranya biasa. Itu orangnya jelasin, demi Allah tidak bisa, saya tidak bisa. Maksudnya suara saya seperti itu. Terus atau karena tadi bilang hawian, cinta. Cinta itu kalau dapat di hati orang tidak bisa diam, tidak bisa sabar. Kita baca Qais bin al-Mulawah sampai gila. Terus Qais bin al-Mulawah itu gila lihat Rosa bilang ini mirip Laila. Ya sudah orang kalau masuk di hal seperti itu, kita juga di dalam hidup kita kalau berapa orang kita ketemu berapa orang kalau dia sudah cintai sama si fulana atau si fulan kita bilang sama dia ini aibnya ini aibnya tidak lihat aib. Ini A'rabi Badui karena dia rasa cinta kepada Nabi lebih banyak sampai dia bilang sama orang ini demi Allah saya tidak mau ini. Terus lanjut. Dan orang Baduy itu berkata lagi, bagaimana seseorang mencinta sekelompok orang, tetapi dia tidak boleh berkumpul bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seseorang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. La ilaha illallah. Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Itu hadisnya ini kalau kita dengar senang sekali juga bahaya sekali juga. Senang karena kalau kamu cinta sama orang yang saleh berarti di hari kiamat sama beliau. Cinta salihin, syuhada, sadiqin, ahli ibadah, kamu di hari kiamat sama mereka. Tapi sekarang kita di zaman sosial media. Saya buka Instagram cari-cari yang tamannya 1 juta, 5 juta, 15 juta itu. Artis-artis atau yang masyhur atau yang ketawa-ketawa atau ini. Kenapa? Sampai saya cinta harus tiap hari dengar dari beliau berapa ini. Ini na'udzubillah berarti hari kiamat kamu ikut atau dibangkitkan sama mereka. Bahaya. Al-mar'u ma'aman ahab. Anta man tuhib. Saya suka Ronaldo. Banyak orang muslim. Kalau kamu bicara tentang Ronaldo tidak bisa bilang ini orang kafir. Enggak, dia baik ini. Messi dia bisa, tidak bisa. Ya Allah, berarti kamu cinta sampai seperti itu. Boleh kamu main bola, boleh olahraga, itu sunnah. Tapi sampai dia cinta-cinta orangnya. Ini yang bahaya. Kita juga sama. Di dalam hidup kita sama juga. Nas'alullah salamah wal afiyah. Rasulullah bilang, al-mar'u ma'aman ahabbat yaumal qiyamah. Ada riwayat lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbat. Hari kiamat kamu keluar sama yang kamu cinta. Ya, jadi kelompok-kelompok. Ya, saya suka fulan yang bermusik, yang musik itu. Ya, kamu hari kiamat kamu. Terus saya juga salat ini rasa cinta di dalam hati kamu ke mana? Itu di hari kiamat kamu keluar sama mereka. Terus waktu Allah Ta'ala sebut an-nabiyyin
فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Itu teman-teman yang paling baik. Jadi dari sekarang cari teman, dari sekarang cinta yang baik, yang orang yang baik, orang yang saleh, biar hari kiamat keluar sama mereka. Ini cerita Arabi sampai di situ sudah selesai. Tapi Rasulullah lanjut setelah orang Badui tanya, Rasulullah jawab sudah selesai. Rasulullah lanjut kasih tahu apa itu fama zala yuhadditsuna hatta dzakaraha Bu. Beliau selalu bercerita kepada kami Itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya ya. Rasulullah selalu bercerita kepada kami sampai akhirnya beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat, di mana pintu itu sangat lebar sekali, atau seandainya seseorang akan berjalan pada pintu itu, maka ia akan berjalan selama 40 atau 70 tahun lamanya. La ilaha illallah. Ini besarnya berapa Bu? Kita tahu Syekh, Ya, 40 atau 70 tahun. Kalau kamu jalan 70 tahun baru bisa sampai itu di dalam pintu. Kita baca jannatin arduha as-samawati wal ardh. 40 tahun kamu jalan ini. Kemarin kita kasih contoh bilang kalau kadang-kadang mau lihat jalannya ke Ciledug berapa jam? Kalau mobil 1 jam, kalau motor 1,5, kalau kaki kadang-kadang kasih 7 jam, 10 jam ya kan? 1 hari, 2 hari, ya sesuai apa tempatnya. Afwan Syekh, Afwan ini darsi ukhra. Bismillah, tafadhal. Bas la tuz'ijna hash. Oke, tafadhal. Jazakallah khair. La ilaha illallah. Tadi bilang apa? Yasirur rakib. Ini 40 atau 70 tahun. 70 tahun lagi jalan belum sampai itu ya pintu kita berapa itu 1 meter 1,5 ya 2 meter kalau pintu utama mungkin bisa bilang 2,5 ya kan tidak sampai 2,5 pintu utama yang besar ya la ilaha pintu surga ini pintu 1 pintu ini masih terbuka untuk apa untuk orang yang masih mau taubat coba bilang apa kalau Sofyan, salah seorang perawi dari daerah Syria mengatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan pintu itu bersamaan dengan ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat. Tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum hari kiamat. La ilaha illallah. Masih ayo kita seharusnya setiap hari taubat, setiap saat taubat. Dari dosa lidah, dari dosa hati, dari dosa yang sama orang lain atau ada berapa dosa kita setiap hari taubat dan istighfar. Oke. Hadis yang berikutnya panjang tapi kita dari hadis ini yang tadi hadis Zir bin Hubaish kita mungkin bisa dapat beberapa pelajaran. Yang pertama keutamaan orang ahli ilmi juga. Fadilatuhu, Masya Allah. Luar biasa. Ini malaikat, jadi kerja sama kamu. Kalau kamu punya 2 orang kerja di bawahmu, ya senang sekali. Ini malaikat. Sampai Rasulullah tadi bilang, ahli samawat, ahli al-ard, jin dan malaikat, yastaghfirun. Istighfar kabadamu. Jadi, jangan kita lihat setiap hari ini buang waktu di sini. Enggak, itu. Yang penting luruskan niat aja. Saya hadir mau apa? Mau perbaiki, mau belajar ilmu agama. Mau dapat ilmu. Itu kalau niatmu bagus, tadi dapat fadilah malaikat lagi istighfar. Dari waktu kamu masuk sampai keluar. Jadi tahan sedikit. Jangan hadir ikut aja Syekh Faisal hari ini bagaimana. Bagiannya apa? Belajar apa, lihat ke background ini belakang. Hadis hari ini sudah. Assalamualaikum. Ya. Jadi minta izin. Assalamualaikum, saya keluar. Pasti ada pahala, tapi beda sama orang yang hadir dari awal sampai akhir. Kamu dapat link dari guru fulan yang kamu kenal. Saya lihat hari ini bicara tentang apa. Masuk, biar mau lihat bicara aja. Ada kesempatan masuk di dalam niat yang menuntut ilmu atau syari ilmu, dapat pahala tersebut. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum. Terus orang yang mungkin kita bilang guru harus baik sama muridnya.
harus baik sama muridnya, tapi juga masih ada batas juga. Jangan baik sampai anak itu atau murid jadi manja. Jadi saya datang nunggu beliau, nunggu beliau itu salah ini. Harus guru, harus murid sebelum guru. Tapi kalau ada aturan seperti sekarang yang kita bilang dari jam 5 sampai jam setengah 6 itu masih tahsin setelah jam berapa? Ya, ini masalah lain ini. Maksud kita harus maksud saya di sini harus guru bantu muridnya juga. Hadis yang atau dari pelajaran yang kedua tentang masalah khuf. Yang ketiga dari khuf ini hukumul khuf. Tidak masuk kaos kaki yang sekarang kita pakai, kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak pakai yang di bawah sepatu, namanya apa, kaos kaki ya Bu, yang dari kain. Ini hukumnya tidak masuk. Walau kita kadang-kadang lihat ada yang datang dari Arab Saudi, mereka waktu salat usap atas itu aja, kaos kaki waktu wudu. Kaki jawrabun ya. Kalau Itu jawrabun kaos namanya kaki. jawrabun, namanya jawrab. Hadis al-jawrab itu dhaif. Hadis al-jawrab dhaif karena Rasulullah jelasin khuf itu kapan, yang mana itu bahannya, yang apa. Ini kenapa? Karena kaos ini kalau saya mau keluar dari sini di dalam rumah bisa, harus keramik ya kan, atau semen. Tapi kalau saya keluar ke depan rumah, halaman rumah, takut sobek ya, tidak kuat. Juga syarat khuf itu harus air tidak masuk ke dalam. Syarat khuf seperti tadi bilang sepatu boot itu kalau kita kena air tidak masuk. Sudah masuk. Tapi kaos kaki itu kalau kena air bisa basah. Jadi tidak masuk. Ini harus belajar hukum ini juga syaratnya. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang keempat dari pelajaran ini masanya sudah masalah hawa, al-mahabbah atau cinta. Cinta itu bahaya tadi bilang. Ada cinta syahwat yang biasa itu laki-laki sama perempuan, dia perempuan cantik ya sudah suka. Tapi kalau ada respon dari perempuan tersebut jadi bahaya. Kadang-kadang kamu mau jadi baik sama orangnya, orang yang di dalam pikirannya ada syaitan, dia lihat wah ini baik sama saya, kayak mau sama saya. Ini hati-hati orangnya, sampai Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan melembutkan hati kata-katamu sama orang, karena ada beberapa orang yang di dalam hatinya sakit, penyakit. Itu penyakit maksudnya syahwat atau syaitan. Jadi jangan baik di kata-kata sama orang lain sampai dia pikir oh ini orangnya mudah atau bisa itu. La ilaha illallah. Tapi di sini maksudnya cinta Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang paling mulia di hati orang. Cinta Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu ada bab khusus, nanti kita belajar di babnya. Juga tadi bilang apa? Sifat orang Badui atau Arabi, sifatnya seperti itu. Kita jadi ini lihat Rasulullah tidak bilang kamu kurang ajar, qalil adab. Allah Ta'ala di Al-Quran bilang gini enggak. Dia teriak ya Muhammad, ya jawabannya mirip sampai mereka bingung ini bagaimana Rasulullah, kenapa seperti itu dalam riwayat lain. Tapi ini biar kita paham, orang yang tidak paham, yang bodoh, yang jahil, kita harus ngajarin, harus sabar sama orang yang seperti ini. Di kelas-kelas kita, di murid-murid kita ada yang seperti itu. Ya, faidah kamu jadi guru, faidahnya apa? Bantu lurusin sifat yang masih kurang. Jangan marah sampai keluarin. Kadang-kadang keluarin itu tidak boleh. Harus kita belajar sifat ini, akhlak ini dari Rasulullah. Ayo pakai sama umatnya, sama yang mau belajar sama kamu. Kamu duduk di waktu belajar mau ngajarin orang lain, ada orang yang akhlaknya tidak bagus, harus kamu sabar. Ada yang bicaranya juga belum lurus, lidahnya masih bengkok ya kan, mungkin bilang kotor juga, harus kamu adab atau bantu sampai lurusin lidahnya.
ada yang mungkin bilang masih ada beberapa hal atau sifat yang kita bilang bukan sesuai syariah, bantu orangnya sampai jadi. Ini faedah guru, luruskan atau perbaiki orang yang, kalau orangnya datang ke kita sudah baik, bacaannya sudah lancar, tidak perlu belajar sama saya. Silakan, ayo ngajar, mulai. Wallahu alam. Ini mungkin yang kita bisa faham dari hadis ini juga. Di hadis yang terakhir atau bagian dari hadis yang terakhir, dari akhir hadis ini, bintu taubat itu yang tadi bilang. Bintu ini maksud hadis atau maksud Imam Nawawi dari hadis ini, bagian yang terakhir babut taubah itu yang tadi kita bilang luasnya 40 atau 70 tahun masih buka sampai atau tidak tutup sampai hari atau sampai terbit atau sampai matahari terbit dari arah barat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli taubah, ahli al-ikhlas, ahli al-ilm, ahli al-yaqin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.